Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau berkati kami. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Galatia pasal yang ketiga ayatnya yang ke-11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Tema renungan kita hari ini, Yesus telah membayar semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sadar tidak sadar, ya, tahu tidak tahu, kita hari ini mau belajar, begitu ya, tentang Yesus yang telah membayar semuanya. Nah, Yesus telah membayar segala dosa kita. Tidak ada lagi tagihan yang harus kita bayar untuk dosa kita. Sekarang kita bebas untuk percaya dan taat kepadanya. Artinya tidak ada lagi sesuatu yang sebenarnya bisa menghalangi kita untuk datang kepadanya, untuk kita percaya dan kita taat kepadanya. Namun kita perlu sadari di mana seringkali kita itu mencoba untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan dengan usaha kita sendiri. Misalnya seperti mencari penerimaan, kasih sayang, atau kebaikan dari Tuhan. Kita sering berusaha keras untuk memenuhi tuntutan moral atau merasa harus membuktikan diri kita. Namun semua usaha ini sia-sia dan hanya membawa kita pada kebanggaan atau ketakutan. Nah, Paulus mengingatkan kita dengan tegas dalam Galatia tadi yang kita baca di ayat yang ke-11, bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah dengan mematuhi hukum Taurat. Tidak ada yang bisa membeli kasih Tuhan dengan perbuatan baik atau memenuhi hukumnya. Yesus sudah membayar semua tagihan dosa kita dengan pengorbanannya di salib. Ini adalah satu-satunya pembayaran yang kita butuhkan. Jadi mari kita berhentilah berusaha keras untuk mendapatkan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan melalui dirinya. Jangan bersembunyi darinya ketika kita membuat kesalahan atau membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan menganggap perbuatan baik kita sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan semuanya di dalam anugerahnya. Oleh sebab itu saat kita berdosa jangan berpura-pura atau panik begitu. Sebaliknya beralihlah kepada Yesus dengan iman dan terimalah belas kasihannya yang sudah disediakan untuk kita. Dia telah membayar segala dosa kita sehingga kita bisa hidup bebas dari hutang dan merasakan kedamaian bersamanya. Tentunya ini menjadi sebuah kekuatan penghiburan di dalam diri kita untuk kita boleh meresapi anugerah Tuhan, dan ini boleh mengingatkan kita akan kasih-Nya yang besar. Bagaimana respon kita hari ini? Mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita dalam melayanilah dengan sukacita. Kenapa? Karena Tuhan sudah membayar lunas semuanya. Jadi bagian kita, saudara, mengerjakan apa yang menjadi bagian kita dengan lepas. Artinya sukacita, damai sejahtera. Karena kita melakukan itu bukan satu upaya untuk mendapatkannya, melainkan karena kita sudah mendapatkannya. Beda
orang yang sudah mendapatkan dan mengupayakan untuk mendapatkan. Ya memang bedanya banyak orang jadinya mereka akan berjerih lelah, bekerja keras untuk mengerjakannya supaya mendapat. Memang ada sisi kelemahannya ketika kita sudah dapat duluan begitu ya. Bisa lupa, bisa abai, toh nanti juga dapat lagi. Tapi jangan sampai saudara hidup kita sia-siakan dan kita salah menanggapinya ya. Dan disinilah ujian daripada iman kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan begitu ya. Bagaimana kita meresponinya? Saya percaya kalau kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, kita pasti akan meresponinya dengan cara yang baik dan benar. Ya, dalam melayani, saya tahu melayani bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi sebagai orang yang sudah diselamatkan, saya akan melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Saya tahu, ya, saya berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tapi karena saya tahu saya sudah diselamatkan, maka saya akan berbuat lebih baik lagi. Kenapa? Itu sebagai ucapan syukur saya. Saya belajar untuk melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah lebih dulu melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Apa yang menjadi motivasi hari ini buat kita ketika saudara dan saya melayani? Ketika kita berbuat baik, ketika kita memberi hidup kita untuk Tuhan, ketika kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, apakah ada kesadaran hal ini di dalam diri kita? Jika di antara kita yang belum sadar bahwa Tuhan sudah menyelesaikannya, mari kita sadari hari ini di mana Tuhan sudah menyelesaikannya. Tetelestai, sudah selesai. Semuanya Tuhan sudah bayar lunas dengan darahnya yang mahal. Bagaimana kita meresponinya? Mari kita responi dengan melakukan yang terbaik, dengan tetap percaya, taat, sehingga kita boleh meresapi anugerah Tuhan, dan sekali lagi mengingatkan kita akan kasih-Nya yang besar. Ya, kita baca firman bukan membuat Tuhan tambah senang, tidak, karena Tuhan memang sudah senang dengan kita. Tuhan sudah cinta pada kita. Kita baca firman Tuhan untuk kita boleh tambah lagi cintanya kita kepada Tuhan. Semakin melayani bukan untuk menyenangkan hati Tuhan saja, tetapi karena saya tahu dengan melayani saya pun semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan tahu siapa kita. Oleh sebab itu, mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan di dalam kita melayani, bekerja, ya, studi, dalam keluarga. Ya. Mari kita berikan yang terbaik. Apa yang sudah Tuhan berikan, kita percaya ini pasti yang terbaik. Tuhan, terima kasih Engkau sudah membayar lunas sehingga setiap kami mendapat anugerah, kemurahan daripadamu untuk kami boleh taat dan setia ajar-ajari kami, untuk kami senantiasa hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.